Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan kembali memberikan bantuan berupa subsidi upah (BSU) kepada tenaga kerja yang terdampak pandemi. Bagaimana mekanisme penyalurannya agar tepat sasaran? Bagaimana pula upaya mengantisipasi krisis ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19? Kita bahas bersama staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari. Mbak Dita, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Sofi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat. Mbak Mirah, selamat malam. Sehat juga kah? Selamat malam, Mbak Sofi. Alhamdulillah. Halo Mbak Mirah, apa kabar? Mbak Dita. Mbak Mirah, saya ke Mbak Dita lebih dulu ya. Mbak Dita, ini kan Kementerian Ketenagakerjaan akan meluncurkan BSU lagi. Mekanisme untuk yang tahun ini akan seperti apa? Apakah ada bedanya dengan subsidi sebelumnya? Ya, ada bedanya karena BSU tahun 2021 ini diluncurkan dalam rangka untuk membantu teman-teman pekerja yang mengalami koreksi atas nilai upahnya, upah yang dia terima berkurang akibat PPKM darurat yang dicanangkan sejak 3 Juli yang lalu. Jadi PPKM darurat itu pasti ada dampaknya karena perusahaan mengurangi operasi perusahaan sehingga pekerja harus terkoreksi upahnya, terkurangi jam kerjanya. Nah, karena PPKM darurat ini diberlakukan terbatas, maka BSU pun cakupan wilayahnya di tahun 2021 ini tidak seluas di tahun 2020. Kalau di tahun 2020 se-Indonesia, kalau di tahun 2021 fokus hanya pada 164 kabupaten kota yang terdampak PPKM, pelaksanaan PPKM darurat ini. Jadi Jawa, Bali plus beberapa kabupaten kota di luar Jawa, Bali yang totalnya jumlahnya 164 kabupaten kota. Nah, data yang dipakai masih data dari kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah nilai kriteria gaji di bawah 3,5 juta plus bagi yang UMK-nya di 164 kabupaten kota itu nilainya di atas 3,5 juta, maka juga tetap akan menerima. Misalnya di DKI UMK-nya 4,5 juta, tetap akan menerima. Oke, sampai dengan batas UMK itu tadi ya? Iya, di daerah yang sepanjang dia ada di 164 kabupaten kota ini. Oke, lalu pemberian akan seperti apa? Melalui transfer bank kah? Karena di periode sebelumnya masih banyak kejadian salah sasaran atau gagal transfer. Apakah ini sudah diantisipasi untuk BSU yang saat ini? Ya, jadi tahun lalu itu BSU berhasil kita distribusikan, ya pemerintah berhasil mendistribusikan sebesar 98,8% untuk 12,4 juta pekerja. Jadi memang sangat sudah hampir full cakupannya ya. Mekanisme penyalurnya tetap yang pertama adalah BPJS akan melakukan verifikasi dan cleansing data yang mereka miliki. Jadi gajinya harus sesuai dengan kriteria, kemudian daerahnya harus sesuai dengan cakupan 164 ini. Kemudian memang ada nomor rekening bank. Nah, nomor rekening bank ini menjadi hal yang krusial karena disinilah sering terjadi ketidaksesuaian antara nama yang terdaftar di BPJS dengan nama yang ada di rekening bank. Ya. Nah, daftar nama yang ada didaftarkan di BPJS namanya Dita, tapi di rekening bank namanya Maimunah. Itu pasti bounce back, itu uangnya tidak akan bisa dicairkan. Nah, kita meminta bantuan bank-bank himbara untuk penyaluran dana BPJS ini. Karena memang tahun lalu juga menggunakan bank-bank himbara plus bantuan-bantuan sosial pemerintah juga menggunakan bank-bank himbara. Oke, itu untuk mengurangi kegagalan transfer ya? Iya, dan supaya biaya transfer juga tidak ada. Mbak Mirah, saya ingin dapat respons Anda terlebih dahulu untuk rencana pemberian BSU. Ini kan katanya mau langsung 2 periode, bulan Juli dan bulan Agustus. Apa yang bisa Anda kasih tanggapan soal ini? Yang pertama, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait dengan dikembalikannya lagi program bantuan subsidi upah. Namun ada beberapa catatan-catatan kritis dari kami terkait dengan BSU yang dia lakukan saat PPKM darurat ini.
Yang pertama, kami sangat kecewa juga ya, kenapa ini ada semacam pembatasan ya dari sisi beberapa hanya sektor-sektor tertentu saja yang bisa mendapatkan BSU ini. Lalu yang kedua juga ada pembatasan terbatasnya terkait dengan yang zona level 4 yang terdampak. Padahal kita sama-sama tahu PPKM darurat yang diberlakukan kemarin itu dampaknya itu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Jadi COVID ini berdampak dari Sabang Merauke dan tidak ada dalam daerah yang tidak terdampak gitu. Artinya semua daerah terdampak dan sektor-sektor usaha pun terdampak. Jadi kemudian juga yang selanjutnya adalah pemerintah berharap kepada pemerintah bukan hanya para pekerja formal, tapi justru pekerja informal. Ini juga yang kadang terabaikan oleh negara, oleh pemerintah. Mereka harus kena gitu ya untuk menutupi biaya hidup mereka. So, di sana ada sekitar 60 juta lebih pekerja informal yang ada di Indonesia. Dan ini belum tersentuh sama sekali. Lalu belum lagi pekerja-pekerja yang berdampak PPKM darurat di PHK. Ini bantuan dari pemerintah negara seperti apa? Karena semenjak pandemi COVID di tahun 2020 lalu, terus terang saja para pekerja buruh ini tidak ada menerima bantuan sosial dari pemerintah ya, karena padahal mereka sangat terdampak dan sampai saat ini. Harapan saya, catatan kritis yang lainnya adalah pemerintah juga bisa memaksimalkan, jadi tidak ada semacam ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Belum lagi banyak sekali tahun-tahun anak-anak yang mau melanjutkan daftar ulang gitu ya, harus dia daftar ulang, padahal meskipun online tapi daftar ulang kan jalan terus, orang tuanya harus bayar gitu ya, sekolah belum juga bayar buku dan segala macam. Ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mbak Dita, boleh ditanggapi kenapa hanya khusus di wilayah level 4 PPKM saja, bagaimana dengan di wilayah lain? Karena yang namanya dampak ekonomi kan dari Sabang sampai Merauke juga mengalami begitu ya. Lalu bagaimana dengan jaminan untuk para pekerja sektor informal? Ya, jadi memang ini fokusnya di 164 kabupaten kota yang daftarnya ada di surat instruksi Mendagri 20 nomor 20 dan nomor 23. Dan sebetulnya di 164 kabupaten kota ini sudah mencakup mayoritas kantong-kantong pekerja, termasuk daerah-daerah industri besar. Jadi Manokwari juga masuk, Sorong juga masuk, Pontianak, Singkawang, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Lampung. Jadi sentra-sentra industri sampai ke Bontang itu masuk di 164 kabupaten kota ini. Dan kenapa yang lain nggak masuk? Dan sekitar 400 kabupaten kota yang lain tidak masuk? Karena kita asumsikan daerah-daerah tersebut masih bisa beraktivitas ekonomi secara lebih leluasa. Jadi penutupan sektor usaha tidak se-ekstrim seperti yang di 164 kabupaten kota ini. Nah, tadi Mbak Mira bilang bagaimana dengan pekerja informal. Nah, pekerja informal khususnya pedagang kaki lima, pecel lele, soto Lamongan dan sebagainya, nasi uduk, itu di-cover dengan bantuan khusus pedagang kaki lima dan pedagang kecil sebesar 1,2 juta rupiah per orang, per pedagang, per warteg. Jadi itu akan ditransfer ke rekening mereka masing-masing, tapi itu jalurnya melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu Mbak Mira tanya tadi yang di PHK gimana dong, ya kan? Berarti mereka kan sudah nggak menerima upah lagi, ke anggota BPJS lagi. Yang di PHK khusus akan dapat skema kartu prakerja. Jadi kartu prakerja tidak lagi akan menerima pendaftaran teman-teman yang sudah memperoleh bantuan subsidi upah. Itu akan otomatis terseleksi. Oke, akan dijawab oleh Mbak Mira, akan diberi tanggapan lagi oleh Mbak Mira sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.